Lanjut masih pada warna-warni dunia binatang. Kali ini kita akan membahas tentang di mana sexual selection dan natural selection saling bertentangan dan menghasilkan warna-warni dunia binatang yang begitu menakjubkan, yang terkadang sama sekali tidak membuat binatang lebih survive, bahkan membuatnya semakin rapuh dalam bertahan hidup. Jadi maksudnya keindahan ini muncul walaupun harus membuat mereka semakin rapuh dalam bertahan hidup. Coba lihat warna-warni burung merak. Tuh, bagus banget tuh. Nama ilmiah merak putih Pavocritatus, merak hijau Pavomuticus. Sekarang burung Great Argus atau moa-moa, nama latinnya Argusianus argus. Coba lihat sekarang ayam hias. Tuh. Widih, bagusnya. Coba pikirkan apa gunanya untuk bertahan hidup warna-warni seperti itu? Ya nggak ada kan? Warnanya biru kuning. Buat apa dia punya warna mencolok seperti itu? Warna-warna mencolok seperti itu bahkan membuat mereka mudah untuk dilihat mangsa pada sarang mereka yang terbuka. Misalnya pada blue mannequin, warna biru dan merah adalah warna yang mencolok jika dibandingkan lingkungan. Jarang gitu maksudnya di dalam lingkungan. Dan sarang mereka pun terbuka. Buat apa mereka punya hal-hal warna seperti itu? Dan kemudian merak. Buat apa mereka membawa ekor yang begitu berat? Membuat mereka lamban dalam bergerak, bahkan bisa ditangkap oleh manusia. Disinilah kekuatan sexual selection atau peran dari sexual selection, di mana dalam hal ini sexual selection bertentangan dengan natural selection. Artinya hasrat makhluk hidup menggiring evolusi menuju sesuatu yang melemahkannya untuk bertahan hidup. Dalam Fisherian world, ya, makhluk hidup adalah budak dari hasratnya, dari desire, dari nafsunya. Sebagai contoh nih, untuk ekor yang panjang dulu ya, ini juga bisa untuk warna-warni binatang, tapi kita akan mengambil contoh pada bagaimana burung-burung ini bisa memiliki ekor yang panjang. Pada awalnya secara tidak sengaja, mutasi burung berekor panjang muncul dengan jumlah kecil, ya. Kemudian sang wanita melihat hal ini menarik, ya. Ya, ini hanyalah pemikiran subjektif saja. Sama seperti ketika lelaki melihat wanita memakai sepatu hak tinggi. Memakai hak tinggi tidak memiliki keuntungan objektif, membuat wanita terbatas dalam berjalan dan harus menjaga keseimbangan. Namun pria maupun wanita menganggap hal itu seksi. Sama seperti burung berekor panjang. Itu tidak memberi keuntungan untuk lebih survive. Namun burung betina menganggap hal itu seksi. Kemudian selama bertahun-tahun mutasi tersebut terjaga karena sang wanita memang memilih yang berekor panjang. Karena berkembang biak dalam beberapa generasi, burung berekor panjang berkumpul dengan burung berekor panjang. Sebaliknya, tentu burung berekor pendek berkumpul dengan berekor pendek. Artinya yang ekor panjang kumpul dengan ekor panjang, wanita yang ekor pendek berkumpul dengan yang ekor pendek. Sama-sama berkumpul ya. Keturunannya sejenis lah dengan orang tua mereka. Kemudian karena satu dan lain sebab seperti perpindahan jalur migrasi, bencana alam, dan lain-lain, burung berekor pendek terpisah dengan burung berekor panjang. Terjadilah spekiasi atau pembentukan spesies baru, di mana burung berekor pendek dan berekor panjang terpisah menjadi spesies yang berbeda. Sebagai tambahan nih, warna-warni binatang ini sudah ada sejak zaman dinosaurus. Misalnya dinosaurus Achiornis huxleyi yang hidup di akhir masa Juraksik. Pada analisis mikroskop elektron fosil bulunya ditemukan pigmen granul atau melanosomes. Kemudian warna-warni ini berlanjut hingga saat ini. Anyway, by the way, Busway, apakah Anda sudah tahu bahwa burung
adalah dinosaurus yang berani terbang. Seperti yang saya katakan tadi, hal-hal semacam ini juga terjadi pada warna-warni di dunia binatang. Bahkan terjadi pula karakter dan tingkah laku. Ya, jadi karakter dan tingkah lakunya ada jalur evolusinya, ada ceritanya kenapa kita punya. Karena kita nggak punya free will nih ya. Pada episode selanjutnya kita akan meneropong lebih lanjut tentang bagaimana evolusi juga berhubungan dengan psikologi atau tingkah laku binatang. Nah, jadi teruslah pada channel ini, karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.